Anggaran bagi debaters Muslim atas nama Bang Zuma 08 official karena ad hominem. Sorry paman Berarti candaan. bisa terbantahkan ya Bang? Apa itu dek? Iya, yang bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi mereka dalam keraguan-raguan. Apakah Yesus betul yang disalibkan? Aduh sudahlah dek. Dengan mereka mengatakan bahwa yang disalib itu terkutuk, itu sudah bukan Yesus. Ya. Bukan, sudah mereka sebenarnya udah jawab sendiri itu. Yang terkutuk itu ya makan suap. Ya. Yang terkutuk itu sang pengkhianat. Makanya kan situ Petrus sudah mengatakan loh, kisah para rasul itu, dia mengatakan Daud menubuatkan Mesias dinaikkan, dibangkitkan. Bangkit itu bukan dari bangkit dari tidur, dari kubur. Bangkit itu bangkit dari keterpurukan, bangkit dari tidur, bangkit dari usahanya, bangkit dari keterpurukannya dan seterusnya. Bukan bangkit dari kuat dadado, bangkit dari kubur. Dinaikkan, dibangkitkan, dinaikkan, diangkat. Anastemi, diangkat kemudian oleh malaikat tangan kanan. Itu adalah orang yang malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Seperti Kisah para itu. Rasul nomor 36. Sekarang ada nggak yang bisa jawab antara Bapa Elohim dengan Yesus ada berapa kehendak? Oke, saya yang jawab Bang ya. Tuh. Saya yang jawab. Mati meja. Ada juga yang ternyata diam-diam menganggap Yesus ini Tuhan. Kalau Yesus dan Bapa satu kehendak, berarti Anda mengaku Yesus itu adalah Elohim. Gimana ceritanya? No, oke. Maksudnya satu keinginan Gurunda. Oke. Mati Thank you, meja. Bun. Bagaimana ceritanya Yesus dengan Tuhannya satu keinginan? Saya bertanya, Yesus, Bapa dan Yesus itu ada berapa kehendak? Oke kan saya yang jawab Bang, kan gitu. Bahwasanya itu Bang, Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah pakai logat Batak Gurunda. Gitu. Karena apa aku bilang begitu? Karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Gitu. Mati Bang. meja. Dua kehendak. Dua kehendak antara Bapa dan Yesus, dua kehendak. Nah sekarang kehendak Yesus ingin selamatkan. Ketika dia berdoa, biarlah cawanku berlalu, tapi yang terjadi adalah kehendakmu. Sekarang ada nggak dalil Tuhan berkehendak membunuh orang yang benar? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan orang yang diutusnya dari ancaman orang-orang kafir. Jadi Yesus itu diselamatkan. Itu yang diterangkan dalam Ibrani 5 nomor 7. Begitu Bunda Mila, terima kasih. Oke. Kenapa Elsa Day? Dijepit kali kan? Dijepit ibu jari kakinya meja. Kalau sadai, kalau baru pulang kau minum dari lapo tua, jangan konek ke sini. Dari yang dulu. Aduh. Aduh. Apa sih? Aduh. Aduh, nang hadong hempeng. Murah kok JK. Murah kok JK, Pak Konjo. Saya mulai tadi kan, aku juga dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Aduh, Minum dulu apa dia bilang? Kanda topong ini topong bro. Rasa di topong. Om cuma tadi bilang bahwa saya dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Yang mana yang benar bangkit? Otakmu aja nggak nyambung Bang, nggak nangkap otakmu Bang. Yang mana yang benar? Ini maksud saya. Sip Pak Babi. Lucunya. Asih Michael Ho. yang dari dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Yang mana yang benar pernyataanmu Bang Juma? Paham Bang Juma apa maksud dia itu Bang? Enggak.
Dia bilang, katanya, kan abang tanya, apakah mungkin Tuhan itu menghukum orang yang tidak bersalah? Berarti kan Tuhan Iya. menyelamatkan. Dia Nah, tuh kan. tidak terima yang itu, Bang. Oh. Maksud saya kan gini, kan jika ditanya apakah Tuhan itu menghukum orang yang bersalah kan gitu. Tidak. Nah, Orang yang tidak bersalah katanya El Shaddai. Teringat kau tuh loh. nah kan Coba gini, jangan Bang. kau ketawa dulu bang. Bang, jangan dulu pamer Bukan pamer Tuhan ketawamu. yang Coba masa ngomong. Tuhan bang menghukum firmannya kan mungkin. Nah, pintar ini. Berarti nggak mungkin Tuhan mengutuk firman-Nya itu. Ya, Pintar. iya. Berarti yang Kan gitu. dikutuk di atas tiang salib siapa? Loh. Ikut. Bingung sendiri dia. Jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Loh, kan kita sudah sepakat dari bahwasan Tuhan itu tak mungkin mengutuk firman-Nya kan gitu. Nah, Yesus itu kan firman-Nya. Ya, Yesus itu betul. kan firman-Nya. Berarti Betul. tidak mungkin Tuhan mengutuk Yesus. Betul? Betul. Nah, jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Loh, Yang kan nggak ada yang menerima dikutuk. paman. Makanya kurangi makan baterai. Waduh, Akibatnya saya, kayak gitu. Kan kita sudah sepakat dari kan Tuhan itu tak mungkin mengutuk firman-Nya kan gitu. Berarti tidak mungkin mengutuk Yesus kan? Berarti tidak ada yang dikutuk. Nah, berarti Yesus tidak dikutuk kan? Loh, kan dia firman-Nya masa mengutuk firman-Nya sendiri? Alhamdulillah. Berarti yang Berarti dikutuk. bukan Yesus anak Maria yang digantung, yang terkutuk bukan Yesus anak Maria. Itu Sibilisis kan terkutuk. Maksud Wajah Tahu aja nggak masukkan. terima. maksud juga gini. Kan sudah jelas Tuhan itu telah Lucunya. berfirman. Bagaimana mungkin belum mengutuk firman-Nya sendiri? El Shaddai. Yang kita ketawa itu ketawamu kita ketawa bang. Saya ketawai dia karena dia ketawai kayak dirinya sendiri lucu. Menertawakan dirinya sendiri. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah gini bang, yang mengutuk Berarti itu kau kan, sadar bahwa tidak mungkin dia mengutuk utusannya Yesus yang dikasihi. Berarti yang terkutuk itu ya penggantinya apa namanya sama-sama palsu gitu loh yang terkutuk berarti Sibilisis. Astagfirullah. nah kita pikir lu ikan Halo bukan Bun, ini. Assalamualaikum. Nah kan Tuhan itu tapi firman-Nya elok sendiri. Tuanya Mungkin. kamu tuamu terkutuk kok ketawa gitu loh. Bro, tuamu Kurangi makan terkutuk, kenapa baterai. ketawa? Maksud saya. Neritik doho El Shaddai. Yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa, bro? Kan nggak ada. Loh, Galatia 3 nomor 13 coba Anda baca. Loh, kan itu artinya bang diolok-olok wah manusia kan manusia yang mengutuk. Lo enggak diolok lo itu Bukan baca Galatia 3 nomor 13 itu enggak diolok itu. Maksudnya gini bang, kan Kasihan ya. manusia yang mengutuk Tuhan itu karena apa? Karena manusia itu tak mengenal Tuhan. Nah, ini bang, bagaimana mungkin bang firman-Nya sendiri kan nih? Elohim mengutuk firman-Nya sendiri kan nggak mungkin. Oh, berarti Kena kerjaan Tuhan itu. dia membantu argumentasi saya nih. Iya, betul. Anda setuju? Bagaimana mungkin Tuhan mengutuk firman-Nya sendiri? Itu nggak mungkin. Dengan kata lain, bukan anak Maria yang digantung itu bukan. Makasih. Maksud saya nah gini, tidak terkutuk bang, contohnya gini kan. Nah, terkutuk itu artinya dia entah jadi tidak bangkit lah, jadi matilah, enggak bangkit itu nama terkutuk. Kalau kau diam dulu lah, aku mau Cara promosi ya. bangkit Tolong dan ya di teman-teman. surga. Oten, Sadai, diam dulu bang. Diam dulu. Nah. Tolong ya saudaraku ya netizen, follow-follow Bunda Mila ya. Belum minta di follow, tolong di follow ya. Yang belum follow, yang sudah follow jangan. Ntar unfollow lagi ya. Oke, tolong di follow Bunda Mila ya.
Masya Allah, terima kasih. Lanjut. Elsade, sadarkan dirimu dulu. Minum air putih dulu. Ayo. Lu, kan saya sudah sadar dari tadi. Malah ketawain sadai. Seriuslah dulu kau yang berdiskusi. Naritik dong. Lu, kan saya lebih baik saya tertawa daripada saya emosi. Lucu dia. Lucu. Kau disuruh dulu keriting. Apa disuruh keriting Bunda Nora? Keriting. Apa? Kritik itu gila. Oh, disuruh gila dulu. Aduh, kasihan. Maksud saya nggak gini kan kita sudah sepakat. Lah, kau bertanya aja. Kau bertanya kau. Kenapa Tuhanmu terkutuk? Ayo, bertanya kau. Biarkan dia bunda, nggak apa-apa mempermalukan dirinya. Ikuti aja maunya. Nggak apa-apa. Maksud saya tadi kan nggak gini. Sadai coba simak baik-baik. Ya. Oke. Di Galatia 3:13 dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib ini siapa? Dan siapa Oke. yang mengutuknya? Ya kan, Kan udah ada gini kan. tertulis. Kalau yang mengutuk itu Tuhan atau manusia kan itu dulu kita bahas. Oke, ulangan 21 nomor 23, Bunda. Iya. Nah, kalau dikatakan mengutuk berarti yang biasa mengutuk ialah Tuhan mengutuk manusia kan gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Elohim itu mengutuk firman sendiri kan jelas dia bangkit dan naik ke surga. Nah, Kan makanya gitu. baca di ulangan Bukan. 21, 23. Loh. Ya kan kita sekarang bicara. Enggak baca dulu Sadai, jangan enggak gitu. baca dulu. Yang mengutuk yang di kayu salib ini siapa ya? Yang digantung di kayu ini siapa? Coba bacalah dulu. Kan yang disalibkan itu Tuhan Yesus, tetapi yang mengutuk itu manusia. Karena Coba baca manusia, dulu. loh, maksud saya kan gini ya, kan yang mengutuk itu manusia kan dia diolok-olok, dia dicaci, dia dimaki. Nah itu namanya ya kan bahwasanya dia dibilang terkutuk, tetapi pada dasarnya dia berasal dari Elohim itu sendiri. Nah, saya bacakan aja Pantesan deh. dia Sadai. menuhankan manusia ya, otaknya gini, pantesan. Sadai, saya bacakan ya, nanti lanjut sama Bang Zuma ya. Saya bacakan. Oke. Ulangan 21, 23. Catat. Jangan kau ingat tua aja kau. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi yang mengutuk itu adalah Elohim. Apakah mungkin Yesus dikutuk? Loh, kan itu kan begini tuh kan Tuhan Yesus itu kan naik dan bangkit dan naik ke surga. Kalau dia terkutuk, dia itu dari bangkit. Tidak naik, tidak bangkit itu namanya terkutuk. Kan gitu. Nah, sementara Tuhan Yesus naik dan bangkit ke surga. Nah, memang bahasanya yang mengutuk itulah manusia. Dia dicaci, dia dimaki, dan dia dihina, dan dia diolok-olok. Kan gitu. Gitu. Si Paulus itu yang menulis. Yang kau rasulkan itu yang menulis. Itu Galatia itu tulisan si Paulus tuh suratnya itu. Lari Itu lagi. Paulus. Lah si Paulus punya tulisan itu. Loh, mau Paulus yang buat dia sih. Paulus yang buat tulisan itu dan dia mengutip tuh perjanjian lama. Kau ini kenapa kau ini? Aduh. maksud saya nah gini ya. Andai kau di Tentang dekatku. penyaliban Tuhan Yesus pun sudah ada di kitab Daud. Kan gitu. Bahwasanya itu harus tergenapi semua. Pertanyaan saya, apakah mungkin yang punya firman mengutuk firman sendiri? Kan nggak mungkin. Gitu Ya berarti kau sehat. Berarti yang disalib itu ya bukan Yesus anak Maria, tapi yang terkutuk, yang kau tuhankan itu, yang menemui si Paulus, Loh. yang dia maksud kira saya, cahaya. Kalau itu Itu. keyakinan kalian, ya terserah Anda, tetapi Itu di Bibelmu, kau baca itu Bibelmu. ya tetapi Terkutuk dengan kata si Paulus. alamak. Akang, ada Ustadz Wafi Akang.
di bawah. Nah, Ya, saya turun aja. Izin. kan gitu. Mana? Semua guruku. Bahwasanya kan gitu Diam dulu, kita Sadai. harus tetap Kalau Ustadz Wafi udah bawa, saya izin turun aja biar bisa naik Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mana? aja yang turun, Bunda. Halo? Ini oleh Sadai tanya kenapa lo bro? Sadai. 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 apa? Nah, Bro, apa? berapa harganya tuh 1 liter di sana? Tuak. Hmm. Kalau 20.000 satu teko di sini. Berapa? Dia hafal. 20.000. 20.000. Yes. Kalau ukuran ban depan berapa ya ukurannya? Yang bagus. Ukuran ban depan ukuran 17 ya. Ada 17 sini. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Yang wajar kutuk. Enggak ada. Itu kan kalau ban depan lancar, harga tua lancar. Bible nggak ngerti. Itu aja udah. Bagaimana Bang Mas? Nah gini ya. Kalau kita membuktikan 1 Korintus 14:10 ya. kita tahu kan Tuhan Yesus karena tidak naik ke surga, Kristus. berarti Kristus palsu. yang hidup itulah manusia. Kan gitu. Kalau Tuhan yang mengutuk bang, tidak bangkit dia jadi bangke, itu yang namanya terkutuk. Kan gitu. Sian ya. Nah gitu artinya. Bang. Apa Itu lintas? udah masih sering beli ya tua ya? Jarang, udah masih. Bisa deh. Lintas kok Kristen? Kita sapa daeng. Lintas Kristen Muslim. nih? Kalau ada tua-tua, Ya. Kok Kristen bang? itu profilnya kan udah jelas gereja itu, Kristen lah. Mana gerejamu? Kau kah? Oh oke. Nggak pandai baca. Ya kenapa sih kau marah-marah bang? Bukan gitu, Kau itu juga udah jelas mabok. ada bacanya Kristen, gereja kok ditanya lagi, nggak ada aja sih lu. Di mana gereja? Gereja, nggak apa-apa Bunda, ikuti aja. Gereja itu tempat apa bang kalau gereja bang? Tempat ibadah. Tempat ibadahnya orang mana? Orang Kristen ya bang ya? Iyalah, nggak mungkin pula orang Muslim, ada aja lah. Kalau Yesus waktu hidup tempat ibadahnya apa bang? Hah? Pas Yesus waktu hidup dia beribadah di mana? Di gereja lah tempat ibadahnya. Di mana lagi? Oh jadi Yesus pernah masuk gereja? Ya, Gereja apa namanya bang? kau baca aja di Alkitab itu biar paham. Kamu kan Gereja lebih paham Katolik apa? Alkitab. Gereja Katolik atau Protestan bang? Gerejanya Yesus? Tempat ibadah nggak dibilang di mana, mau gereja Katolik, Kristen, di situ nggak dijelaskan gereja apa, dijelas tempat ibadah. Di hari Minggu apa hari Sabtu bang? Yesus? Mau tanya kok pertanyaan kayak pertanyaan wartawan nih, wartawan. Dia kan pengen tahu bang. Ya satu-satu gantian lah, diskusi itu gantian bertanya, jangan kamu aja yang bertanya. Ya cuma nanya hari doang, Sabtu apa Minggu? Oke, saya jawab. Dulunya Tuhan itu bekerja di hari sampai hari ke-6, hari ke-7. Saya nggak nanya Tuhan. Yesus Ya, itu ibadah hari apa? Hari Sabat itu hari Sabtu. Oh Sabtu. Kalau Anda hari apa bro? Kau tengok di kalender hari apa? Hari Minggu kan? Ya, kok beda? Makanya pelajari baik-baik. Ya gimana bang? Gimana bacanya? Pagan itu minggu. Ini kan Pagan Indonesia minggu. kan? Bukan di luar negeri kan? Gimana ceritanya beda? Kok bisa? Teleponan ya Kita Bunda. ini sekarang kan di Indonesia, jatuhnya kan jadi hari Minggu. Oh, siapa yang rubah itu bang? Siapa yang rubah? Ya kan Sabtu berubah ya jadi Minggu bang. Kok bisa berubah? Jatuhnya ke Indonesia kan hari Minggu.
Yesus waktu masuk ibadah itu kan Yesus menyembah siapa? Sekarang saya yang bertanya, coba kamu terus bertanya. Enggak apa-apa, selesaiin dulu ini bentar Kamu doang. pertanyaanmu dari tadi udah saya hitung udah lebih dari 5. Aku satu aja. Enggak, baru dikit-dikit kok bang. Sederhana baru standar. Gantian dulu. Yang pertanyaan saya gampang aja, nggak usah repot-repot. Iya silakan bang. Emang bisa bertanya ya? Ustaz Wapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Ini pasien saya tadi ini saya dilaporkan tadi sama Oten ini. Oh ya udah. Hadapi dulu Ustaz. Hadapi dulu itu. Enggak. Aja tadi hampir rungkat loh punya saya. Sudah ada peringatan makanya saya matikan langsung. Lanjut dulu. Udah. Mau nanya apa bang? Oke. Yang kalian bahas-bahas di Alkitab, kalian kan Muslim kan? Ya. Jadi kalian setiap bahas-bahas itu kenapa bahas Alkitab terus? Kenapa? Karena ada di sana istilah Al-Quran lu pakai, lu curi, lu salah gunakan. Bukan itu pertanyaan saya. Ya itu Yang jawaban tanya, saya. Kalian ibadah kenapa bahas Alkitab? Karena saya mau meluruskan istilah Islam yang kau curi. Bukan Alkitab, Biblos. Biblos. Gitu. Berlawanan sama si Wapi ini. Udah dibilang Alkitab, bacaan Alkitab, Biblos. Ya, jadi jawabannya begitu ya Bang ya. Saya luruskan ya istilah Islam, istilah Al-Quran yang kau curi Bang. Gitu. Dari mana dasarnya dicuri? Yang pertama itu Alkitab atau apa? Ayat Al-Quran kalian? Siapa mana yang dulu? Yang pertama itu Al-Quran dulu, baru Bible. Oh, ya. Gimana? Oke. Ya itu jawab dulu pertanyaannya. Kenapa kalian setiap dia berkhotbah, berdakwah kalian bahas Alkitab? Kenapa? Saya udah dijawab. Bible itu mencuri istilah Al-Quran, disalahgunakan, makanya diluruskan. Oke. Jadi gara-gara itu kalian bahas terus Alkitab gitu? Iya gara-gara itu supaya Anda sadar bahwa Anda mencuri. Sadar? Kalian khotbah di mana? Kalian khotbahnya kan di masjid kalian. Kami nggak ada di situ. Lu nanya gue kena kepala lu ya. Gimana sih lo? Udah saya jawab ya. Kalian kan bahasnya di masjid. Emang ada orang Muslim orang Kristen di masjid kalian? Ini kan dibahas di sini. Anda mencuri tapi Anda nggak ngaku gitu. Bukan saya bilang di sini. Di tempat-tempat yang lain kalian ibadah, kalian bahas Alkitab kenapa? Kayak di YouTube pun ada. Saya nanti tanggal 1 Juni Tablik Akbar saya akan membahas Bible. Iya Di benar ya. semua masjid-masjid saya akan gerakkan semua umat Islam untuk belajar Bible. Agar mereka tahu ternyata Bible itu sangat berbahaya bagi anak-anak. Ya saya harus jawab karena saya ada di room ini. Kenapa kamu bahas Alkitab, asal lu ceramah bahas Alkitab kenapa? Oh, harus. Ya kenapa? Jawabannya karena Bible itu lebih berbahaya daripada narkoba buat anak-anak Islam. Paham? Kan kamu bertanya. Kenapa kamu bertanya? Kalau bahaya Dinda itu sudah dicabut oleh pemerintah Alkitab itu tidak disebarluaskan. Gimana itu sangat bahaya bagi akidah kami itu Bible. Bayangkan kalau sampai ada anak-anak kami murtad, mereka akan menyembah Kristus palsu. Kami nggak mau. Kami nggak mau. Coba isinnya Biblemu itu di negara ini untuk diajarkan ke orang Islam. Diizinkan tidak? Jangan dimute dulu. Diizinkan tidak? Diizinkan tidak negara ini kalau misalnya Biblemu itu diperuntukkan untuk umat-umat Islam? Diizinkan tidak kira-kira? Nggak ada hubungannya sama orang Islam. Nenekmu kiper. Itu hanya untuk Kristen. Nenekmu kiper. Ya. Apa dengar? Kamu jangan sopan. Apa tujuannya Biblemu menggunakan istilah Al-Quran? Kalau itu bukan untuk umat Islam. Tanya dulu kau. Apa tujuannya Biblemu menggunakan kata Alkitab? Coba, kutanya dulu kau. Dulu santai-santai. Iya. Jawab. Apa tujuannya? Tujuannya? Dengar dulu. Kalau kau tidak mau di-mute, kau dengar dulu baru kau jawab. Oke? Apa tujuannya Biblemu menggunakan nama Alkitab? Kutanya dulu kau. Ngomong. Ini di mute mulu gimana mau ngomong? Jawab.
Apanya? Apa pertanyaannya? Apa tujuannya buku dari Yunani yang dibawa Belanda itu kau pakaikan sampulnya dengan sebutan Alkitab? Tujuannya apa? Sasaran tembaknya siapa? Cetaknya juga. Nenekmu kiper yang sudah. Kalau begitu kau turun, kau cebok air 1 sendok. Habis itu Jangan kau pakai nangis, sarung, kau tidur. Kau tidur sana, kau tidur. Kau pergi tidur sama kandang babi sana. Di kandang babi pun kau tidur sana. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dindaku Gus Wafi. Nah, tadi saya bilang begini Bang. Salam. Silakan Dinda, silakan. Tadi saya mengatakan begini. Tadi kan Oten tuh banyak tuh yang bilang Zuma kalah debat Wafi, Zuma kalah debat Wafi gitu. Saya bilang begini, saudara-saudara Kristen yang tidak terlalu kasih, bahwa satu-satunya cara Anda harus bisa mengalahkan Islam dalam berdebat itu harus dengan cara licik. Dengan Keren. tanpa cara licik, Keren, Anda keren. tidak akan bisa mengalahkan kita karena Anda akan mengalahkan kita. Misalnya harus naik ke room Anda dengan aturan yang Anda pakai, yang sebenarnya aturan itu tidak ada objektivitas sama sekali, gak objek sama sekali. Iya betul. Insaf kalau dalam bahasa Arab itu, udah objektif aturannya. Baru Anda bisa mengalahkan Islam itu dengan aturan Anda itu dan harus naik di room Anda. Tapi selama Anda itu berdiskusi dengan cara adil, dengan cara seimbang, maka selamanya mustahil Anda bisa mengalahkan Al-Quran. Saya begitu Bang. Gimana? Setuju Bang? Banget, setuju banget. Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Betul itu. Lanjut. Masya Allah. Luar biasa. Jadi teman-teman kita... Ya halo Paman. Saya mau menanggapi tadi yang dikatakan oleh Nora di ulangan 21. Iya. Nah, itu konteksnya harus dibaca dulu ayat ke-22-nya. Iya. Ya, saya bacakan ya. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Iya. Lanjut, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya kan? Jadi yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Iya. Oke. Apakah Yesus berdosa sepadan dengan hukuman mati? Tidak, makanya bukan dia yang disalib. Tidak. Makanya Kita baca. Makanya yang disalib siapa? Yang disalib Yesus. Nih tadi katanya tidak. Maksudnya di sini adalah Inilah kan Zuma, tidak Zuma, mungkin. kamu ketawa-ketawa kenapa? Tidak mungkin di waktu yang bersamaan Zuma, orang Zuma, itu kamu ketawa-ketawa Kristen, kenapa? waktu bersamaan waras. Nggak mungkin. Nggak mungkin di waktu bersamaan orang itu Kristen, waktu itu juga dia waras. Nggak mungkin. Mustahil. Anda mengatakan di dalam ulangan 21, orang yang dikutuk, orang yang digantung adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan kutukan Tuhan dan sepadan dengan hukuman mati. Adakah Yesus berdosa? Adakah Yesus itu melakukan sesuatu yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati? Adakah dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan kutukan Tuhan? Katamu nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Menderita kau Cahayu. Allahu Akbar. Inilah Oten ya. Tidak mungkin dalam waktu yang Saya boleh bersamaan. jawab. Nah, Saya silakan boleh kau menjawab. jawab. Silakan kau Oke. jawab. Ini untuk menjawab klaimmu bahwa Yesus itu terkutuk. Nah, jadi yang terkutuk di atas Karena- tiang salib siapa? Diam dulu, saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Jadi yang dikutuk oleh Allah ini adalah seseorang yang berbuat dosa. Nah, Yang jadi yang dosanya disalib, itu sepadan dengan hukuman. Diam dulu dong. jadi yang disalib Ya. tadi kan itu sudah. Jadi yang Betul. Yang dia yang salib Ya siapa? makanya
ini yang disalib, yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa. Sedangkan Terus yang Yesus disalib itu siapa? tidak berbuat. Iya, yang Sabar disalib dulu siapa? dong. Sabar Yang dulu. disalib siapa? Yang disalib Sabar siapa? dulu. Yang Sabar disalib dulu lah. siapa? Yang disalib siapa? Oke. Yang disalib Yesus. Berarti dia pelaku dosa. Berarti dia orang dikutuk. Lah, sabar dong. Sabar. Belum Kenapa harus sabar? selesai. Kenapa? Salah tangkap atau gimana ini? Salah tangkap Belum atau? selesai. Kamu baca dong di Matius Di mana? 26 Matius 26 ayat Nomor? yang ke-53. 53. Ya. Apa itu? Di situ waktu Di situ? Yesus ditangkap, dia berkata, saya bacakan ya. Ya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, dengar di poinnya nih. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Oke, Jadi bagus. itu sudah rancangan Tuhan, rancangan Allah untuk Yesus disalibkan. Tapi apakah baik. dia terkutuk? Diam dulu. Tapi apakah Sekarang dia diam, terkutuk? kamu diam, Enggak. kamu diam, karena kamu Diam dulu, ongol. aku belum Kau diam, selesai kamu yang bicara. diam, kamu yang diam, Diam. kamu yang diam, karena kamu yang ongol. Saya Kamu belum diam. selesai bicara. Moderator. Suaranya Bunda Rahma, suaranya Bunda Rahma. Bunda Rahma, biarin dulu Bunda Rahma. Suaranya Enggak, kecilin enggak. dikit dong. Iya, gini saudara ongol, saudara ongol, dengarkan ongol. Harus tergenapi apa yang tertulis. Harus terjadi apa yang tertulis. Tolong kau tunjukkan di mana tertulis orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Karena yang ada tertulis orang benar diselamatkan, orang bersalah yang kemudian kena hukum. Sehingga ketika Yesus diupayakan untuk disalib, maka yang terjadi ada pertukaran. Maka tertulislah di Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Orang yang pengkhianat dipakai ganti orang yang jujur. Tuh, itu yang digenapi. Makanya Yesus harus digenapi apa yang tertulis. Harus, nggak bisa tidak. Maka ketika orang benar ini kemudian disandra, diinginkan untuk dihakimi, untuk disalibkan, maka yang menggantikan adalah orang fasik. Siapa orang fasik itu? Baca Amsal 17 nomor 23D. Itu yang disebut fasik adalah pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yesus atau Yudas? Yudas D. Maka yang menggantikan Yesus adalah Yudas D. Maka yang kau sembah itu adalah Yudas D. Yudas ini dilantik menjadi Kurios dan juga Kristus untuk Kristen D, angkatan jahat.